Perkenalkan, saya Hilmi Abdul Faza, NIM 1522145, akan memaparkan mengenai desain bangunan mixus yang berlokasi di kawasan Bancai. Proyek ini memanfaatkan bangunan existing sebagai basis desain dengan penambahan 10 lantai baru untuk mengakomodasi fungsi-fungsi yang lebih beragam. Dengan konsep utama urban oasis, saya ingin menciptakan ruang yang menggabungkan elemen sosial, publik, dan komunitas sekaligus mendukung kehidupan kota yang lebih inklusif. Konsep urban oasis dirancang untuk menjadi pusat aktivitas yang menghadirkan harmoni antara ruang hijau, ruang publik, dan aktivitas komunitas. Fokus utamanya adalah yang pertama, memberikan ruang terbuka dan inklusif, yaitu dengan cara menyediakan ruang yang mendorong interaksi masyarakat dari berbagai latar belakang. Yang kedua adalah menghubungkan bangunan dengan kota dengan cara menghapus sirkulasi kendaraan di depan bangunan untuk mendukung interaksi langsung dengan pedestrian, serta memperkuat peran bangunan sebagai bagian dari ruang kota. Yang ketiga, mengintegrasikan fungsi publik dan privat dengan baik, yaitu dengan melalui desain sirkulasi yang jelas. Fungsi hotel dan publik terpisah untuk menjaga kenyamanan pengguna masing-masing fungsi. Berikut side plan dari bangunan saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai program ruang per lantai. Berikut denah lantai satu. Pada lantai satu terdapat lobi, area pertunjukan, dan ruang hijau. Lantai dasar menjadi pusat aktivitas utama dengan amfiteater, sunken sebagai ruang pertunjukan outdoor, dikelilingi ruang hijau dan pohon-pohon yang menjulang hingga lantai 3. Void ceiling membawa pencahayaan alami ke ruang dalam menciptakan koneksi visual antar lantai. Kemudian terdapat zona komersial di masa bangunan bagian barat yang nantinya akan diisi dengan toko-toko kreatif seperti toko kerajinan, oleh-oleh lokal, dan kafe tematik untuk mendukung UMKM. Kemudian pada area depan bangunan terdapat plaza pedestrian yang sepenuhnya dirancang untuk pejalan kaki, memungkinkan berbagai aktivitas publik seperti bazar, festival seni, atau bahkan ruang rekreasi di depan bangunan. Kemudian, pada lantai kedua, terdapat berbagai ruang komunitas di bagian selatan yang meliputi workshop seni rupa dan untuk eksplorasi ruang kreatif, serta ruang latihan untuk seni pertunjukan. Pada lantai tiga, terdapat perpustakaan, coworking space, dan jembatan untuk PKL, serta terdapat juga service laundry untuk hotel. Perpustakaan modern dan coworking space menyediakan ruang untuk belajar dan berkolaborasi. Ruang tersebut terletak di bagian selatan bangunan. Kemudian jembatan PKL melayang dirancang sebagai elemen arsitektur yang menjadi vokal. Jembatan ini mengakomodasi pedagang kaki lima tanpa mengganggu fungsi ruang publik di bawahnya. Kemudian dari jembatan ini, pengunjung dapat langsung mendapat akses visual menuju amfiteater yang berada di tengah. Kemudian lantai 4 berisi fasilitas olahraga dan auditorium. Fasilitas olahraga terdapat lapangan futsal dan lapangan bulu tangkis. Kemudian karena atap ketinggian floor to ceiling yang kurang pada bangunan existing, atap pada lantai teratas ini dibongkar dan diganti dengan atap yang lebih tinggi untuk mengakomodasi lapangan bulu tangkis dan lapangan futsal. Kemudian atap desain sedemikian rupa sehingga mendapat pencahayaan alami yang maksimal. Selain fasilitas olahraga, terdapat juga auditorium indoor sebagai ruang multifungsi untuk seminar, pertunjukan seni indoor, atau kegiatan budaya. Kemudian pada lantai 5 terdapat ballroom hotel, restoran hotel, serta rooftop garden untuk hotel.
Ballroom dan restoran ini eksklusif terintegrasi dengan taman atap yang menjadi ruang rekreasi privat bagi tamu hotel. Kemudian pada lantai 6 terdapat meeting room dan ruang publik hotel. Ruang meeting dan fasilitas bisnis untuk kebutuhan tamu hotel serta ruang-ruang publik dengan pengalaman ruang yang lebih intim terdapat di lantai 6. Kemudian lantai 7 sampai 14 mengakomodasi kamar-kamar hotel untuk tamu menginap. Kemudian pada bangunan yang saya terancang terdapat dua basement. Basement pertama merupakan lantai satu dari bangunan existing. Saya menggunakan lantai satu tersebut sebagai basement karena elevasi lantai satu tersebut ternyata lebih rendah daripada elevasi tanah di sekitar, sehingga apabila digunakan sebagai lantai dasar, maka lantai tersebut akan kurang baik. Saya menjadikan lantai satu sebagai lantai semi basement untuk parkir mobil serta parkir motor. Dari lantai semi basement juga terdapat akses vertikal menuju area publik pada lantai satu serta menuju lobi hotel. Kemudian terdapat satu basement tambahan untuk parkir mobil dan utilitas bangunan di bawah tanah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemisahan sirkulasi bagi pengguna publik dan tamu hotel. Untuk memastikan kenyamanan dan privasi antara fungsi hotel dan ruang publik, sirkulasi vertikal dirancang dengan pemisahan berupa lift hotel dan lift publik. Lift hotel terdapat di area tengah di bagian ini. Lift hotel akan mengakses lobi kemudian langsung ke lantai 5 hingga lantai 15 untuk tamu hotel tanpa pemberhentian di lantai-lantai publik, yaitu lantai 2, 3, dan 4. Sedangkan lift publik merupakan lift selain lift hotel. Lift publik ini melayani dari lantai 1 hingga lantai 4 untuk pengguna ruang komunitas, coworking space, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Desain ini memastikan tidak adanya tumpang tindih antara pengguna ruang publik dan tamu hotel, memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi keduanya. Dan saya akan menjelaskan beberapa keunggulan desain yang terdapat pada desain saya. Yang pertama yaitu ruang publik sebagai pusat aktivitas. Desain saya mengutamakan interaksi manusia melalui ruang-ruang publik yang fleksibel, seperti amphitheater, plaza pedestrian, dan rooftop. Elemen-elemen ini menciptakan ruang yang mengundang partisipasi aktif masyarakat. Kemudian yang kedua, integrasi hijau di tengah kota. Ruang hijau dengan void dan ceiling yang tinggi dan elemen natural lainnya tidak hanya memberikan kesegaran visual, tapi juga mendukung keberlangsungan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah konektivitas dan inklusivitas. Tanpa adanya desain sirkulasi kendaraan di sekitar bagian depan bangunan, bangunan ini menjadi ruang terbuka sepenuhnya untuk pejalan kaki, menciptakan koneksi yang lebih baik dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang nomor 4 yaitu sirkulasi vertikal yang efisien. Pemisahan akses publik mendarat memberikan gagasan sirkulasi yang mendukung kenyamanan pengguna hotel dan ruang publik secara bersamaan. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini.